Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Hidup Sehat, senang sekali saya Sekar Wanda bisa kembali menyapa Anda. Di mana selama 30 menit ke depan kita akan membahas mengenai perbedaan antara radang sendi dan juga asam urat. Karena keduanya ini ternyata beririsan pemirsa. Dan untuk membahasnya lebih mendalam, sudah bersama kami di sini Dokter Cantik, Dr. Selin Ray, dokter spesialis ortopedi dan juga traumatologi. Halo dokter, apa kabar? Halo Sekar, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, bagi Anda yang juga ingin bertanya kepada Dr. Selin Ray, Anda dapat mengajukan pertanyaan di Instagram @hidupsehattv1. Dokter, ini kan tadi tema kita adalah perbedaan antara radang sendi dan juga asam urat. Tapi sebenarnya definisi kedua tersebut itu apa sih dokter? Nah, definisinya sendiri untuk radang sendi adalah proses degeneratif pada wanita. Dan biasanya pada usia di atas 50 tahun menopause. Sedangkan pada asam urat sendiri yang biasa kita sebut dengan namanya gout arthritis itu adalah proses penumpukan kristal asam urat. Dan terutama pada sendi-sendi kecil. Oh oke, dokter, ini ada fakta atau mitos asam urat dan radang sendi ini ternyata memiliki gejala nyeri yang sama, fakta atau mitos? Mitos, tentu saja berbeda karena pada radang sendi tersebut biasanya menyerang pada sendi-sendi besar atau terutama area weight bearing pada lutut. Nah, sedangkan pada kristal asam urat ataupun gout arthritis biasanya menyerang pada sendi-sendi kecil seperti jari kaki ataupun jari tangan serta pergelangan tangan. Oke, dokter, ada fakta atau mitos lagi. Asam urat dan radang sendi memiliki metode penyembuhan yang berbeda, fakta atau mitos? Fakta banget dong. Oh, fakta. Karena pada penyebabnya sendiri berbeda. Pada gout arthritis atau asam urat disebabkan oleh adanya akumulasi asam urat yang berlebih pada tubuh. Tentunya kita harus mengontrol asam urat. Sedangkan pada proses peradangan sendi atau osteoartritis diakibatkan oleh adanya degeneratif atau cedera sebelumnya. Oke, tapi kalau penyebabnya itu untuk asam urat dan juga radang sendi itu apa sih dokter? Untuk penyebabnya sendiri, pada asam urat itu adalah penyakit metabolik disebabkan oleh peningkatan asam purin yang menyebabkan akumulasi asam urat berlebih pada tubuh kita. Asam purin itu apa dokter? Purin itu adalah senyawa yang sudah dihasilkan oleh tubuh kita ataupun dari makanan. Nah, jika purin berlebih, dia akan meningkatkan kristal asam urat secara berlebih. Dan biasanya menyerang pada sendi-sendi kecil. Oke, berarti sebenarnya asam urat ini lebih dipengaruhi karena makanan dong dokter? Benar, asam urat itu disebabkan oleh peningkatan purin yang kita konsumsi melalui eksogen ataupun melalui makanan dari luar. Sehingga kadarnya menjadi berlebih dan meningkatkan asam urat secara berlebihan, terutama pada sendi-sendi area kecil. Oke, kalau radang sendi sendiri itu apa penyebabnya dokter? Nah, kalau radang sendi itu biasanya disebabkan oleh adanya degeneratif atau usia penuaan, serta adanya trauma atau cedera sebelumnya, sehingga menyebabkan terjadinya wear and tear pada area sendi-sendi besar, seperti contohnya lutut. Oh oke, tapi selain dua hal itu ada lagi nggak sih penyebabnya? Misalnya nih obesitas, itu termasuk nggak sih dokter? Benar, untuk obesitas sendiri dapat biasanya prominent terhadap radang sendi. Karena obesitas sendiri meningkatkan beban terlebih pada area lutut atau area sendi weight bearing sehingga menyebabkan terjadinya aus. Oke, selain obesitas, orang-orang seperti apa nih yang memiliki kecenderungan dapat terkena radang sendi? Nah, pertanyaan bagus nih. Jadi, teman-teman yang biasanya gemar olahraga ataupun high impact secara berlebih tanpa adanya pemanasan ataupun olahraga, penguatan otot secara teratur juga dapat menyebabkan radang sendi. Jadi teman-teman harus berhati-hati dan listen to your body. Oke, high impact itu contohnya seperti apa? Apakah dengan naik gunung gitu itu juga high impact? Benar, jadi radang sendi sendiri diprovokasi oleh adanya trauma atau repetitif mikrotrauma sebelumnya, seperti cedera bantalan sendi atau cedera meniskus. Cedera meniskus atau nyeri lutut yang prolong atau berlebihan dan secara lama, dia akan menyebabkan terjadinya wear atau aus pada area sendi lutut tersebut. Oke, kalau misalnya sering berlari berarti bisa beresiko juga dong dokter? Benar, apalagi berlari jika tanpa adanya latihan otot yang baik. Oke, nah dokter, ini menarik sekali pembahasan kita, tapi kita harus rehat sejenak dan usai jeda kita akan kembali hadir untuk Anda.